Halo, selamat petang pemirsa. Kabar gembira bagi calon haji dan umroh karena pemerintah Arab Saudi mengakhiri semua pembatasan COVID-19, termasuk aturan jaga jarak dan penggunaan masker di luar ruangan. Calon jemaah yang datang ke Arab Saudi kini juga tidak perlu PCR. Lalu apa saja aturan baru syarat umroh dan berhaji? Kita akan membahasnya di Kabar Petang bersama saya Gita Mahlika. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Kita awali Kabar Petang dari informasi pertama, pemirsa. Mobil pickup bermuatan jeruk menabrak truk tronton di jalan tol. Selanjutnya pemirsa, bus pariwisata yang mengangkut puluhan karyawan berwisata ludes terbakar di ruas tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Diduga kuat bus terbakar akibat hubungan arus pendek listrik dalam bus. Pemirsa, seorang penumpang ini merebut kemudi sopir bus hingga mengakibatkan kecelakaan di ruas tol Surabaya. 3 orang tewas, sementara 4 orang terluka akibat kecelakaan tersebut. Sementara itu, 42 peziarah asal Palembang, penumpang bus yang mengalami. Kita ke kabar lainnya pemirsa, sebuah pohon beringin besar tumbang akibat diterjang angin. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan produk pangan yang mengandung parasetamol. Ya, berikut adalah beberapa pangan atau minuman yang mengandung parasetamol dan sildenafil dan efeknya jika mengkonsumsinya. Berikutnya informasinya. Ya, usai jeda kami akan hadirkan kabar gembira buat calon haji dan umroh di mana pemerintah Arab Saudi mengakhiri semua pembatasan COVID-19. Sesaat lagi kami bahas di Kabar Petang. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Perjalanan luar di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yaitu didominasi para jemaah umroh. Lalu bagaimana pantauan keberangkatan jemaah umroh di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten? Kita bergabung. Pemerintah Arab Saudi mengakhiri semua pembatasan COVID-19, termasuk aturan jaga jarak dan penggunaan masker di luar ruangan. Mereka yang datang ke Arab Saudi ini tidak perlu PCR, namun harus mempunyai asuransi jiwa. Ya, lalu bagaimana sebenarnya aturan baru jemaah haji dan umroh yang bebas karantina di Arab Saudi dan kapan sebenarnya mulai berlakunya? Kita langsung tanyakan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Masih bersama kami di Kabar Petang, pemirsa, dan kita lanjutkan dialog bersama Pak Hilman. Pak, tadi pemirsa, Polda Metro Jaya menilang puluhan motor yang menerobos masuk tol layang dalam Kota Kelapa Gading, Pulau Gebang. Kami kembali dengan informasinya usai jeda. Anda kembali bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, Subdirektorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya menilang 21 kendaraan. Pemirsa, duka mendalam dirasakan keluarga Raffi Danu Sanjaya, bocah 12 tahun yang tewas dimutilasi tetangganya sendiri. Keluarga korban berharap penegak hukum ini bisa memberikan hukuman maksimal kepada pelaku. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Minyak goreng murah ini diserbu warga di daerah. Ini disebabkan banyaknya minyak goreng dengan harga yang cukup tinggi. Bahkan di sejumlah tempat, minyak goreng menjadi sesuatu yang langka. Anggota TNI yang bertugas menjadi babinsa di wilayah Kelurahan Kapuk menangkap pelaku. Seorang pria di kawasan Durensawit, Jakarta Timur mengaku-ngaku sebagai seorang perwira. Sesaat lagi di Kabar Petang, pemirsa, pelaku tabrak lari di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat telah ditetapkan menjadi tersangka. Kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, pelaku tabrak lari di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat telah ditetapkan menjadi tersangka. Sebelumnya beredar video sebuah mobil berwarna hitam menjadi sasaran kemarahan warga di ruas Jalan Raya Cipatik, Soreang setelah melakukan tabrak lari. Sebanyak 164 pedagang di Pasar Ikan Pelantar KUD Tanjung Pinang, Kepulauan Riau akan direlokasi pasca robohnya bangunan depan serta ambruknya seluruh lantai pasar tersebut. Proses pembangunan dan perbaikan pasar belum bisa dipastikan karena pemerintah kota Tanjung Pinang tidak memiliki anggaran.
Selanjutnya usai jeda pemirsa, hari ke-11 invasi militer Rusia di Ukraina. Tak sampai 2 jam gencatan senjata, baku tembak kembali terjadi. Kami kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami, pemirsa, dan kabar petang masih akan kami lanjutkan usai mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang, pemirsa. Curah hujan tinggi mengakibatkan banjir setelah sungai Ciberes di... Pemirsa, invasi militer Rusia di Ukraina memasuki hari ke-11. Gencatan senjata sempat diberlakukan di 2 kota untuk memberi kesempatan warga mengungsi. Namun tak sampai 2 jam kemudian, baku tembak kembali terpicu. Kami masih akan kembali dengan informasi mengenai rumah di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, pergerakan tanah di Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat merusak 15 rumah dan sekolah, sementara 50 rumah warga rusak berat. Pemirsa, 2 rumah di kawasan Pondok Kelapa 3, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Petang. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam bersama Putri Viola. Tak lupa kami terus mengingatkan kepada Anda untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa perbarui terus informasi Anda dengan mengakses laman tvOneNews.com. Mewakili keren bertugas, saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.